Bahkan sampai Aisyah pun istri Rasulullah juga sempat terjadi gencatan senjata dengan pasukan Ali bin Abi Thalib terkait tidak sepakatnya Aisyah atas dipilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Jadi ada yang disebut, maka terjadilah perang Jamal. Jadi perang Jamal itu diambil dari bahasa Arab. Jamal itu artinya onta, karena ketika peperangan itu terjadi, Aisyah itu memakai onta sebagai kendaraan perangnya. Nah, bahkan ada riwayat yang mengatakan ketika peperangan itu dimenangkan oleh Ali, maka sebenarnya mereka ingin membunuh Aisyah yang ketika itu memakai penutup wajah, tetapi karena sebelum dibunuhnya Aisyah itu mereka membuka penutup wajahnya, lalu mereka melihat ternyata yang memimpin perangan itu adalah istri Rasulullah. Maka beliau pun dipulangkan secara baik-baik ke Madinah. Nah, jadi ada 3 kubu yang terjadi. Ini merupakan awal mula dari berdirinya dinasti Bani Umayyah, di mana ketika pemerintahan Ali berlangsung, ada kelompok Aisyah, ada kelompok Ali, ada kelompok Muawiyah. Nah, kelompok Aisyah dengan kelompok Ali sudah menyepakati bahwa Ali memiliki komitmen jika dia selesai dipilih, maka dia akan mengusut tuntas tampuk kasus pembunuhan yang terjadi pada Utsman bin Affan. Tetapi memang kondisi itu tidak mungkin dilakukan sekarang. Kenapa? Karena yang mendesak dan menjadi kebutuhan umat ketika itu adalah seorang pemimpin. Sebab akan kacau kalau seandainya umat Islam ketika itu tidak cepat-cepat dipilih pemimpinnya, akan terpecah-pecah. Itu yang dikhawatirkan. Nah, selanjutnya kaum Muawiyah juga demikian. Mereka melakukan beberapa kesepakatan dengan Ali, yakni salah satunya adalah untuk mengosongkan pemerintahan. Nah, bagaimana nanti kelanjutan dari peristiwa ini? Kemudian di manakah posisi Aisyah ketika terjadinya perundingan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib? Kemudian apa isi perundingan mereka? Kemudian ketika mereka menyepakati bahwa pemerintahan itu dikosongkan, lalu siapa yang tiba-tiba menggantikan Ali bin Abi Thalib? Apa yang terjadi pada kondisi umat Islam ketika itu? Nah, itu semua nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk bahan bagi ananda-ananda sekalian, silahkan baca sumber dari mana saja, boleh artikel, boleh buku tentang sejarah dinasti Bani Umayyah, supaya di pertemuan selanjutnya kita bisa berdiskusi, kita bisa melanjutkan materi kembali. Nah, untuk tugas bagi ananda-ananda sekalian, silahkan buat secara singkat tentang proses terjadinya perang Jamal. Jadi tidak tidak jauh berbeda dari yang sudah Mualim jelaskan tadi, tetapi coba nanti baca lagi referensi yang lain bagaimana proses terjadinya perang Jamal. Dikerjakan di buku tulis, kemudian dikirim fotonya ke WA Mualim langsung. Baik, terima kasih. Sampai sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.